warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Mandalikapedia dimanapun Anda berada. Pada video kali ini bersama saya Muhammad Suhardi. Kali ini saya akan menyapa kepada para akademisi ataupun mahasiswa yang sedang menulis artikel, melakukan penelitian skripsi, tesis ataupun disertasi. Seperti yang kita ketahui, di masa pandemi sekarang ini kita diharuskan untuk stay at home atau di rumah saja. Lalu pertanyaan yang muncul, bagaimana kita melakukan penelitian jika kita di rumah saja? Bukankah kita harus wawancara, observasi langsung di objek penelitian kita? Ada salah satu pendekatan penelitian dalam metode kualitatif yang mungkin jarang kita pakai jika keadaan normal-normal saja. Karena kenikmatan seorang peneliti itu ketika bisa berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan sumber data. Tapi karena pada saat kondisi seperti ini kita tidak bisa secara leluasa untuk berinteraksi langsung ataupun berkomunikasi langsung. Nah, pendekatan itu adalah literatur review atau literatur riset atau juga penelitian pustaka. Nah, pendekatan literatur review ini secara singkatnya adalah bagaimana kita sebagai seorang peneliti dapat mengumpulkan teori, kemudian memberikan komentar, kritik, dan perbandingan dengan teori yang lain terkait dengan masalah penelitian kita. Nah, untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Kita akan mulai dari pengertian penelitian kepustakaan, yaitu metode dalam pencarian, mengumpulkan, dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan. Data-data atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penyelesaian penelitian tersebut diperoleh dari perpustakaan, baik dari sumber yang berupa buku, kamus, jurnal, dokumen majalah, dan sebagainya. Ada beberapa ciri khusus dalam penelitian kepustakaan ini, antara lain yang pertama, peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata yang berupa kejadian, orang, atau benda-benda lainnya. Yang kedua, data bersifat siap pakai, artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. Yang ketiga, data pustaka umumnya berupa sumber sekunder, yang berarti bahwa peneliti mendapatkan bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan. Ada beberapa manfaat dari penelitian literatur ini. Yang pertama, memacu kepekaan teoretik. Dengan membaca dan menelah hasil-hasil studi terdahulu, kepekaan peneliti terhadap subjek apa yang harus dicari untuk diteliti menjadi lebih baik. Dengan kepekaan-kepekaan yang lebih baik, peneliti dapat merencanakan dan menyusun daftar wawancara yang lebih signifikan untuk ditanyakan kepada partisipan. Yang kedua, memberi dukungan terhadap pengabsahan hasil penelitian. Dengan penggunaan literatur-literatur yang terdahulu yang ada, peneliti dapat memberi penjelasan tentang berbagai rasionalisasi adanya perbedaan dan persamaan teori atau konsep yang merupakan hasil penelitian-penelitian yang dilakukan dengan teori atau konsep yang ada pada literatur terdahulu. Selanjutnya, merencanakan naskah wawancara. Mempelajari literatur yang ada juga bermanfaat untuk peneliti dalam rangka menyusun naskah atau daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada partisipan. Daftar pertanyaan ini hanya berfungsi sebagai acuan awal saja dan untuk meyakinkan subjek tentang tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Daftar pertanyaan ini selanjutnya dapat berkembang selama proses penelitian sesuai dengan situasi dan kondisi area di mana penelitian tersebut dilakukan. Manfaat selanjutnya yaitu mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu.
Dengan kita banyak untuk melakukan kajian terhadap hasil-hasil penelitian, artikel, jurnal, itu secara tidak langsung kita telah mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu. Jadi kita bisa mengetahui apa letak kelemahan, apa letak kelebihan dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut. Selanjutnya yaitu ada beberapa langkah dalam studi kepustakaan ini. Yang pertama, identifikasi topik penelitian. Jika belum ada topik, ada saran yang perlu diperhatikan, yaitu nyatakan ide topik penelitian itu sebagai pertanyaan. Misalnya, jika kita tertarik atau ingin mengetahui tentang bagaimana kebiasaan belajar siswa yang berprestasi di sekolah A. Nah, Anda dapat mengajukan pertanyaan, bagaimana kebiasaan belajar para siswa berprestasi di sekolah A? Tanda tanya. Lalu identifikasi konsep atau kata kunci utama dalam pertanyaan Anda. Dalam hal ini, konsep atau kata kunci utamanya adalah kebiasaan belajar, siswa berprestasi, dan sekolah A misalkan. Nah, yang kedua, temukan konteks dan informasi latar belakang. Setelah Anda mengidentifikasi topik penelitian dan beberapa kata kunci yang menggambarkannya, cari dan baca artikel dalam kamus, buku, artikel, jurnal. Nah, sumber latar belakang yang paling umum adalah ensiklopedi dan kamus dari koleksi cetak dan referensi online. Buku teks juga akan memberikan definisi istilah dan informasi latar belakang. Selanjutnya, carilah sumber data, buku, artikel, jurnal, dan lain-lain. Pada era teknologi informasi yang sudah sangat canggih pada era sekarang ini, kita rasanya tidak akan sulit untuk menemukan sumber-sumber jurnal, artikel, ataupun buku ini, karena di internet itu sudah sangat banyak jurnal-jurnal ilmiah, artikel yang sudah dipublikasi yang bisa kita jadikan referensi. Yang selanjutnya, mengevaluasi sumber data. Nah, setelah kita mendapatkan sumber-sumber dari jurnal, buku tadi, kita sebaiknya mengevaluasi atau memilah dan memilih artikel atau jurnal mana yang akan kita pakai. Selayaknya yang kita pakai adalah yang sesuai dengan topik penelitian kita. Nah, langkah selanjutnya yaitu kutip semua sumber atau referensi yang ada. Dalam teks harus ada di daftar pustaka. Yang ada dalam daftar pustaka harus ada di teksnya juga. Setelah kita menemukan sumber pustaka, kemudian kita akan mengkaji kepustakaan terpilih tadi, yaitu dengan cara yang pertama, membaca secara mendalam dan memahami literatur-literatur untuk menentukan teori yang akan dijadikan landasan. Yang kedua, melakukan telah kritis terhadap jurnal, artikel, buku yang dipilih tadi. Yang ketiga, menentukan teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian. Lalu seperti apa kerangka berpikir dalam penelitian literatur ini? Yang pertama yaitu kerangka teoritis, yaitu kerangka yang dijadikan landasan dalam suatu penelitian atau asumsi teoritis yang digunakan untuk menjelaskan fenomena. Yang kedua ada kerangka konseptual, yaitu penjelasan tentang konsep yang terkandung di dalam asumsi teoritis yang akan diteliti. Yang ketiga, kerangka operasional yang biasa kita sebut dengan definisi operasional, yaitu menjelaskan tentang variabel yang diturunkan dalam konsep terpilih. Kemudian hubungan antar variabel-variabel, indikator-indikator yang mengukur apa saja sumber dari kepustakaan itu sendiri. Yang pertama sumber primer, yaitu karangan asli yang ditulis oleh seseorang yang melihat, mengalami, atau mengerjakan sendiri,
yang berupa biografi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan hasil wawancara. Yang kedua yaitu sumber sekunder, yaitu tulisan tentang penelitian orang lain yang tidak langsung disaksikan atau dialami sendiri oleh penulis, seperti ensiklopedi, kamus, buku pegangan, abstrak, indeks, dan lain-lain. Bagaimana sih sumber pustaka yang baik itu? Nah, yang pertama, yang pastinya relevan dengan tema dan topik penelitian kita. Yang kedua, sumber literatur terkini atau up to date. Sebaiknya menggunakan yang 5 tahun terakhir atau paling tidak 10 tahun terakhir. Yang selanjutnya, berbobot ilmiah. Pastinya sumber-sumber yang digunakan lebih baik dan seharusnya yang memiliki nilai ilmiah. Dalam penelitian literatur ini, ada beberapa hal yang perlu dihindari oleh peneliti. Yang pertama, menggunakan pendapat pribadi yang belum terbukti secara ilmiah. Yang kedua, menggunakan sumber dari blog pribadi. Yang ketiga, menghindari praktek-praktek plagiat. Jadi, beberapa unsur tadi yang harus diperhatikan oleh para peneliti literatur. Ada beberapa hambatan dalam melaksanakan studi kepustakaan. Yang pertama, kurangnya buku atau sumber pustaka yang bersifat ilmiah. Yang kedua, kelemahan peneliti itu sendiri dalam memahami tulisan dan bahasa-bahasa dalam buku asing. Yang ketiga, rendahnya minat baca karya ilmiah. Ini yang sangat sering terjadi yang dialami oleh peneliti-peneliti kita. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari penelitian literatur atau kajian kepustakaan. Jadi teman-teman yang di rumah saja tetap bisa melakukan penelitian dengan pendekatan penelitian literatur ini. Jika para sahabat suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe channel Mandalikapedia untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang terbaru dari channel kami. Mandalikapedia, kita bisa.